Gitu loh. Makanya ada lagi di penjara yang dibilang enak. Surabaya ya. Lu kira itu yang terkasihan itu, yang paling dia miris adalah di saat dia kangen sama anaknya. Udah itu aja kok ya, nggak ada lain. Yang paling sakit adalah dia kangen sama anak. Udah. Di penjara itulah siksa di dunia. Betul, bener Bun. Di penjara serasa di neraka ya Bun. Betul. Kalau kita nggak menyadari, kalau kita nggak ikhlas, kalau kita menjalaninya dengan aral, itu pasti akan depresi, akan stres sayang ya. Lu kalau nggak ikhlas amat ya, ngerti nggak? Lu kalau nggak ikhlas amat menjalani hukuman Tuhan, itu bisa depresi. Apalagi orang kayak dia biasa enak di luaran, tidur di AC, di kasur yang empuk, serba dilayanin, serba kemana-mana naik mobil mewah, tiba-tiba 180 derajat Celcius berbalik arah. Kalau orang yang nggak mampu-mampu, nggak kuat-kuat iman, nggak ikhlas dalam menghadapi ujian Allah, bisa gila sayang ya. Ngerti nggak? Stres nggak berlaku Bun, mereka berdua. Stres nggak berlaku Bun buat mereka berdua. Kata siapa? Saya punya teman di penjara sama, ya kan? Makanya dia kan udah 2 kali masuk. Kalau dia sampai ada 3 kali, itu namanya, gua rasa sih ada penyakit jiwa. Ya, ini terlalu dipuji-puja seperti itu. Ya kalau dia di penjara belasan tahun masih adakah orang yang kirim makanan, bisa jadi ikut makan nasi cadong. Ya, lo kasih tahu aja. Orang yang pertama masuk penjerong itu akan berroyal ria, ngerti nggak? Sarung mana sih nih? Sarung pada nggak ada Wah. Ada di belakang. Orang pertama masuk penjara itu akan ingin menunjukkan kehebatan dia, ngerti nggak ya? Kalau kenanya sebentar memang iya mungkin. Kalau udah kena puluhan tahun, temen-temennya juga mungkin sebulan 2 bulan masih banyak yang kunjungin. Kalau udah setahun ke sana ya paling keluarga atau teman-teman yang bener-bener ini. Biasa itu kalau masih baru-baru masih pada cari muka. Gitu. NM bukan ujian dari Allah Bon, tapi resiko yang iya sayang. Betul, tapi jangan salah ya. Kan Bunda bilang hidup ini manusia itu tidak pernah tahu yang namanya takdir Tuhan. Kan begitu dong. Ya musibah itu nggak ada di kalender, ngerti nggak? Ini udah maunya Tuhan seperti ini. Ya mau gimana lagi? Manusia boleh berusaha, tapi Tuhan juga yang menentukan. Dia udah mati-matian menyangkal ini itu, tapi Tuhan tidak berkehendak kan. Ya tetap aja masuk gitu loh. Ya. Maaf lahir batin Bun. Intinya kalian jangan pernah berurusan dengan hukum sayang ya. Jangan pernah berurusan dengan hukum. Itu amat sangat nggak enak. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Ya itu memang benar kenyataan, fakta. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. NM doa dari orang miskin Bun. Orang miskinnya kenapa? Tapi kan belum bersalah, belum sidang juga. Iya orang juga semua tahu sayang. Belum sidang, belum vonis, tahu. Lu gak usah ngajarin Bunda. Cuma dalam hal ini, lu kira selama ini dia ditahan itu enak? Udah berapa lama? Ada sebulan. Sebulan ada belum? Nggak usah sebulan deh sayang ya. Sehari 2 hari lu kira enak di dalam tahanan. Lu mau coba? Mau coba nggak sini gua anterin ke polsek yuk. Lu cobain deh di polsek aja deh. Ya. Ya.
Bun, kapan pulang dari Jepang? Aku nggak tahu, belum ke Jepang sayang. Cari rezeki yang halal ya Bun, tenang hidup. Iya, seperti itu. Tapi ya itulah guys, jangan salah. Banyak orang mencari rezeki halal ya, tapi tetap aja ada aja ujian ya. Nggak semua orang yang di penjerong itu dia kerjanya haram atau bagaimana ya. Kan begitu. Ada yang kerjanya halal, tapi ada aja jalannya untuk ditahan gitu loh ya. Amit-amit keliganya berantem ya kan, nonjokin orang ya kan, orang yang nggak terima masuk penjerong. Amit-amit kita lagi bawa mobil nubruk orang yang meninggoy, keluarganya nggak terima masuk penjerong. Jadi hidup ini sudah ada skenario-nya masing-masing. Perjalanan hidup kita sudah ada aturan mainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berusaha menjalankan, kan begitu. Sebenarnya jangan terlalu serakah, jangan terlalu zolim sama orang. Tuhan pun murka Bun, betul. NM katanya drop, beneran nggak? Ya dropnya pasti drop lah sayang, bohong banget kalau nggak drop. Nggak ada manusia di muka bumi ini masuk penjerong tuh nggak drop sayang, semua juga drop. Lu mau sepreman apapun, mau sehebat apapun ya di luaran, begitu masuk penjerong itu pasti ada di sisi-sisi relung hati yang paling dalam itu ya. Ngerti nggak? Ada kesedihan. Kalau didukung Hotman Paris, kira-kira apa itu? NM pura-pura kuat padahal di hatinya nangis, mana ada. Iya kan, semua juga sama. Iya, naik asam lambung. Seperti itu guys ya. Pada intinya sudahlah. Seperti itu. Bunda sih yang terkasihan adalah anak-anaknya aja gitu, ngerti nggak? Mungkin kalau dia itu kan sudah tua ya, udah dewasa, memahami apa yang dia lakukan. Tapi seharusnya dengan kejadian ini, seharusnya dia itu yang paling menyesal karena sudah meninggalkan anaknya dengan perbuatan dia, kan gitu. Mungkin anaknya pun tidak ingin hidup berlebihan atau bermewah-mewah ya kan, tapi buat apa kebahagiaan yang dia dapat kalau ibunya sengsara, kan begitu. Mungkin anaknya lebih baik barangkali ya, ini kalau ini lebih baik mungkin makan tempe doang, telur ceplok doang tiap hari, yang penting ibunya ada di sampingnya, ngerti nggak ya, daripada dia hidup mewah, makan hotdog, makan spaghetti atau makan di restoran tiap hari ya kan. Coba aja tanya sama anaknya, lu lebih milih mana? Lu tiap hari makan tempe sama telur ceplok, ibumu ada di samping lu, ya kan? Atau lu memilih hidup bahagia, makan di restoran tiap hari, ya kan? Makan ini itu, tapi mak lu di penjerong. Kalau anak yang berbakti, anak yang sayang orang tua, pasti milihnya mendingan gue makan tempe tiap hari, ya kan? Makan telur ceplok tiap hari, yang penting ibu gue ada di samping gue, kan begitu dong. Seperti itu ya. Mafia skincare yang buat Nik Mirza, kok nyalain orang lain sih? Nik nggak salah, tunggu sedang nanti semua terbongkar. Iya ya, kita ini kan lagi cerita saat ini sayang ya, gitu. Polisi itu menangkap seseorang, menjebloskan seseorang ke dalam tahanan, itu ada sebab dan akibat ya. Kalau lu merasa benar, lu demo sana sayang ya di Polda Metro Jaya. Bawa tuh pasukan sekompi atau segimana gitu loh ya. Gitu. Itulah jaga lidah mulutmu harimaumu, betul. Ya bener, akan kelihatan bener, yang salah akan kelihatan salah, dan dah gitu baik ya. Ya. Kita kan bukan cerita ke depan atau ke belakang, cerita saat ini.
Ya. Ya sudah guys, ini mau maghrib, udah mau azan. Jadi